Kemudian kaidah kedua, yaitu hendaklah seorang pengingkar yang mungkar dan pemerintah memerintahkan berbuat ma'ruf, dia memiliki dasar ilmu atau basirah tentang hakikat daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena dasar daripada syariat kita itu yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Allah Subhanahu wa taala firman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, sebagaimana yang disebutkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, berilmu sebelum berbicara dan berbuat. Jangan sampai kita itu berbuat kemudian ditanya, Ustadz, saya sudah nikah sampai 5 kali, apa hukumnya? Tidak boleh seperti itu. Tanya dulu, Ustadz, apa hukum sampai nikah istrinya 5 sekali pakai? Apa hukumnya Ustadz? Tidak boleh, berarti dia harus berhenti. Jangan pakai nikah sampai 5 istri langsung baru tanya, itu salah. Ya. Ketika dia sudah melakukan sebuah perbuatan berkaitan dengan bisnis ataupun perdagangan, sudah dia lakukan baru tanya si Ustadz, Ustadz, kalau bisnis seperti ini apa hukumnya? Tapi dia sudah lakukan ini, itu salah, ikhwatiddin. Tanya dulu baru action. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ikhwatiddin ajallah wa iyyakum. Demikian juga halnya dengan seorang aktivis dakwah, seorang amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Hendaklah dia mengetahui hal ini. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Al-Qadhi dan Abu Ya'la dalam kitab Al-Mu'tamad pernah berkata, la ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana faqihan fima ya'mur bihi. Janganlah seorang menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar kecuali dia faham tentang apa yang diperintahkan, wa faqihan fima yanha anhu, dan dia juga faham dengan apa yang dia larang. Jangan sampai seorang itu menyuruh berbuat ma'ruf, dia sendiri tidak tahu apakah itu ma'ruf atau tidak. Jangan sampai seorang itu melarang sebuah kemungkaran, ketika ditanya, Pak, memangnya ini mungkar? Ah, itulah saya nggak tahu. Kemudian rafiqan fima ya'muru bihi, santun, hendaklah dia santun dalam apa yang dia perintahkan, wa rafiqan fima yanha anhu, dan santun juga terhadap apa yang dia larang. Haliman fima ya'muru bihi, dia bijak dalam memerintahkan apa yang dia perintahkan, wa haliman fima yanha anhu, dan dia bijak juga dalam apa yang dia larang. Ini seorang juru dakwah. Jadi sebelum dia berdakwah, dia faham apa yang dia dakwahkan. Jangan sampai ketika kita berdakwah kemudian ditanya, Ustadz, apa yang Ustadz katakan tadi saya belum paham Ustadz. Kemudian si dai mengatakan, sama, saya juga sebenarnya begitu. Ini kan merusak dakwah namanya. Ketika seorang dai mengatakan, mari kita dakwah begini dan begitu, begini dan begitu, dia harus punya data yang akurat, dia harus punya data yang jelas, dia harus bukti yang autentik, yang kuat, sehingga ketika orang bertanya, dia faqih dengan apa yang dia katakan. Sehingga ketika seorang menuntut dalil, Ustadz, apa dalilnya Ustadz? Dia katakan, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sebagaimana yang terjadi ketika seorang juru dakwah ditanya dalil oleh madaunya, apa katanya? Tak ada dalil-dalil.
usah tanya dalil. Itu masih mendingan. Ada yang menyebutkan ini dalil. Itu kan luar biasa ya ikhwatiddin. Ketika kita berbicara tentang agama, tentang Islam, kalau tak pakai dalil jadi pakai apa coba? Pakai apa? Saya teringat kisah ketika perdebatan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Du'ad, yaitu dalam masalah Al-Qur'anu makhluk. Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'an ghairu makhluk, kalamullah ghairu makhluk. Quran itu ucapan Allah, tidak makhluk. Ahmad bin Abi Du'ad mengatakan Quran itu makhluk. Ketika mereka dipertemukan oleh khalifah berdiskusi, apa kata Ahmad bin Abi Du'ad? Kalau mau debat dengan saya nggak usah pakai Quran Sunnah. Kalau mau debat dengan saya nggak usah pakai Quran dan Sunnah. Ya kalau kita mendengarnya cerita ataupun kita berbicara tentang Islam nggak boleh pakai Quran dan Sunnah, kita nggak tahu mau pakai apa jadinya. Mau pakai filsafat yang nggak jelas itu. Dengan kata-kata filsafat, tembok ini bisa dipaksanya kita menjadi emas dengan putar balik omongannya. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Dengan kata-kata filsafat, antum yang sedang sadar itu bisa dia paksa bahwasanya antum itu sekarang nggak sadar. Contohnya ikhwatiddin, ketika kita bermimpi misalnya sesak karena apa? Lari-lari ketinggalan bus misalnya. Itu kan kita sesak. Napas kita sesak. Kita terasa letih padahal kita berada di atas tempat tidur. Iya. Kapan kita tahu kita itu sedang mimpi? Apakah ketika mimpi? Kapan kita tahu bahwasanya ketika kita mengejar-ngejar bus, kita ketinggalan bus, kita sesak, kita capek, taulah kita bahwasanya kita sedang mimpi, itu kapan? Setelah bangun. Antum sekarang sedang mimpi nggak? Hah? Sedang mimpi nggak? Kok tahu antum orang belum bangun? Begitu. Kita tahunya bahwasanya kita itu mimpi, bahwasanya kita mimpi setelah kita, oh ya, alhamdulillah, rupanya saya itu sedang tidur. Sekarang ini kita sedang mimpi katanya. Jadi semua hal itu nggak hakiki. Nanti baru tahu setelah terbangun, oh rupanya saya sedang tidur. Kita lagi taklim ini dianggap mereka ini belum tentu benar ini. Bisa-bisa sedang mimpi. Jangan-jangan mimpi antum, coba cubit. Ikhwatiddin azallahu iyyakum, sesuatu yang hakiki bisa nggak nyata dibuat orang filsafat. Demikian. Gak usah ngomong pakai Quran dan Sunnah. Oke lah kalau begitu kata Imam Ahmad. Sekarang siapa yang ngomong? Silakan kamu duluan yang Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, oke. Sekarang siapa orang pertama yang mengatakan Quran itu makhluk? Apakah Abu Bakar? Ada? Enggak. Umar juga tidak. Utsman juga tidak. Ali juga tidak. Kemudian kata Imam Ahmad, kalau seandainya para sahabat-sahabat tersebut tidak pernah mengucapkannya, berarti ada dua kemungkinan. Pertama, mereka tahu tapi mereka tidak mengucapkannya. Yang kedua, mereka nggak tahu. Kalau seandainya para sahabat Rasulullah SAW tahu tapi mereka tidak menggembar-gemborkannya seperti ente, kata Imam Ahmad, kalau begitu kamu juga harus ikut mereka. Kamu tahu tapi tidak usah diomongkan, sama seperti sahabat. Kamu ikut sahabat kan? Iya. Kalau begitu diam saja. Kalau kamu mengatakan Quran itu makhluk, memang benar, sudah diam saja sebagaimana para sahabat. Atau mereka nggak tahu. Apa mungkin sahabat tahu, ente tahu? Makanya ikhwatiddin, dalam Islam ini tidak ada penemuan baru. Beda dengan ilmu biologi, teknologi, fisika, ada penemuan-penemuan baru. Kalau ada seorang doktor S3 tamatan apalah kita katakan, kemudian dia setelah melakukan penelitian Quran dan Sunnah, maka dia punya pendapat baru bahwasanya hukum-hukum ini tidak lagi berlaku sekarang karena menurut ini dan segala macam. Dia punya pemikiran baru yang belum pernah dipikirkan oleh orang-orang sebelum dia.
Kalau dalam Islam kita katakan itulah bid'ah itu. Tidak ada penemuan baru dalam Islam. Ya, tidak ada. Islam itu semua penemuan lama. Semuanya penemuan lama. Tidak ada penemuan baru. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, seorang juru dakwah, seluruh kita ini juru dakwah sesuai dengan level kita masing-masing, ya, sesuai dengan level kita masing-masing. Seorang suami juga dia harus berdakwah kepada istrinya, kepada anaknya, juga kepada dirinya. Seorang yang belum berumah tangga, dia berdakwah kepada teman-temannya, itu dikatakan juga seorang juru dakwah. Dan dia tidak usah dipaksa, kamu harus berdakwah paling enggak 3 hari, kalau enggak jos. Enggak bisa dipaksa-paksa, ya, karena dia harus berdakwah apa yang dia ketahui. Ya, apa yang dia ketahui tentang dakwah tersebut, dia harus pahami dulu permasalahan tersebut, baru dia dakwahi. Makanya kita lihat aktivis dakwah yang seperti itu, ketika ditanya tentang apa yang dia bicarakan, dia juga nggak paham. Ya, begitulah yang kami dengar dari ustadz-ustadz kami. Jadi kalau antum berbicara dengan kaum muslimin yang lain, kemudian masuk pada masalah dalil, kemudian dalilnya apa kata ustadz kami, nggak ada bedanya antum dengan mereka. Cuman bedanya tempat pengajian saja, itu aja bedanya. Ini kok begini akhi? Iya kata ustadz kami itu keluaran luar negeri loh, bukan lokal, interlokal. Nggak bisa seperti itu dalam berdakwah, ikhwatiddin, ya. Seorang anak berdakwah kepada ayahnya, Pak, ini tidak dibenarkan Pak. Siapa bilang? Ustadz kami. Siapa ustadz kalian itu? Jangan-jangan ustadz kalian itu sesat pula. Benar Pak. Iya, apa buktinya? Kata ustadz kami. Bapak masa nggak percaya dengan ustadz kami? Mana bisa kita berdakwah seperti itu? Ya, harus dia faqih dengan apa yang disebutkan. Makanya khafidin azallahu iyyakum, ketika kita seorang anak berdakwah kepada orang tuanya, dia harus punya data yang kuat. Ya, seorang pemuda dia mulai mengaji, maka dia mulailah tumbuh jenggotnya. Tentu orang tua kan melihat, ini anak selama mengaji kok baru tumbuh jenggotnya, tadinya tak tumbuh jenggotnya. Ada masalah apa dengan jenggotnya dia ini? Tentu orang tua kan akan bertanya, ngaji di mana nak? Begitu kan? Di sana. Memang di sana kalau ngaji harus pelihara jenggot, kalau enggak boleh ngaji. Enggak Pak, ini ada dalilnya, ada sunnahnya, begini. Enak kan? Orang tua itu menjadi nyaman dia. Oh, dia pakai dalil. Tapi kalau dikatakan kata ustadz kami Pak, entah nggak tahu tuh ustadz kami nyuruh. Yang begini nanti orang tua mengatakan betul kalian itu aliran sesat. Karena si anak tidak memberikan data yang jelas kepada kedua orang tua. Sedangkan kita memberi data yang jelas saja, sering orang tua itu menolak, apalagi tak memberikan data yang jelas. Oleh karena itu, seorang amir bil ma'ruf wan nahil munkar, hendaklah dia faqihan fima ya'mur wa faqihan fima yanha anhu. Dia faham dengan apa yang diperintahkan dan faham dengan apa yang dia larang. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan komentarnya dalam masalah ini. Kata beliau, ta'ammul ayyuhad da'iyah ilallahi, wahai para juru dakwah, coba kalian perhatikan ila qaulillahi ta'ala, perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alal basirah. Yang dimaksud dengan ayat alal basirah, artinya beliau mengisyaratkan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, ya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakan ini adalah jalanku yang aku ajak orang-orang kepada Allah, ala basirah, yaitu di atas basirah.
Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya yang dikatakan basirah adalah terdiri dari 3 hal. Pertama, basiratun fima yad'u ilaih. Hendaklah dia punya ilmu tentang apa yang dia ajak. Tentang apa yang dia ajak. Kemudian, bi ayyakuna aliman bil hukmi syar'i. Dia alim tentang hukum syar'i fima yad'u ilaih, tentang apa yang dia ajak. Demikian ikhwatiddin. Jangan sampai dia mengajak orang untuk satu perbuatan sementara dia sendiri tidak alim dalam masalah tersebut. Jadi yang pertama, hendaklah dia alim tentang apa yang dia ajak. Kemudian ikhwatiddin azallahu iyyakum, yang kedua, basiratun min halatil mad'u. Hendaklah dia mengetahui kondisi mad'u. Jadi basirah terhadap apa yang dia ajak. Dia yakin benar ini adalah syariat. Ini adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ini qaulullah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya juga dari qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengatakan ini hukumnya wajib, dia punya data. Ketika mengatakan ini sunnah, dia punya data. Jangan sampai terbulak-balik. Jangan sampai dia katakan, akhi ini wajib, padahal sebenarnya nggak wajib. Antum pernah dengar nggak ada seorang ustadz mewajibkan pakai gamis? Kalau ada mada'unya masuk pengajian yang nggak pakai gamis, diragukan kesalafiannya. Benar. Kalau ada dia lihat mada'u nggak pakai gamis, tanya, Pak, sudah lama ngaji ya? Oh, nggak pakai gamis. Jadi apa namanya? Manhaj seorang itu dia ukur dengan pakai gamis. Sehingga dia mewajibkan gamis itu. Salah. Siapa yang mewajibkan gamis? Gamisnya masuk baju Arab gini. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya masih teringat sekali, sekitar 23 tahun yang lalu, kita waktu itu masih senang dengan sunnah. Waktu itu kita dapat hadis Rasulullah pakai celak. Kayak celak. Antum ada yang pakai celak? Ya, kayak celak. Jadi saking cintanya kita dengan hadis itu, seorang di antara kita itu pakai celak kemana-mana, kiri kanan, macam akhwat itu. Ya kan nggak semua orang serak pakai celak. Sehingga dia katakan, antum kenapa nggak pakai celak? Bukankah ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau antum nggak memakainya, berarti antum ingkar dengan sunnah. Ingkar dengan sunnah itu kafir. Gara-gara nggak pakai celak jadi kafir. Saya ingat sekali ini, ya. Mengapa demikian? Karena kebodohan tadi. Kan kacau kalau kita dakwah, bapak-bapak nggak ada yang nggak pakai celak. Barang siapa nggak pakai celak kafir. Subhanallah. Dari mana datanya ini? Karena salah dalam memahami dalil. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Ya. Makanya seorang dai ketika dia katakan ini wajib, dia harus tahu dan dia harus punya ilmu yang matang bahwasanya ini adalah memang wajib. Sehingga ketika dia dituntut bukti dari Quran dan Sunnah, dia dapat menyebutkannya. Ketika dia katakan ini sunnah, dia harus punya bukti. Jangan sampai yang terbalik-balik. Dia mengajak berbuat ma'ruf padahal itu mungkar. Dia melarang perbuatan mungkar padahal itu adalah ma'ruf. Dikarenakan apa? Tidak basirah dalam mengajak ataupun berdakwah kepada kaum muslimin, kepada umat manusia. Yang kedua, dia juga harus tahu tentang kondisi orang yang dia ajak. Harus paham dengan kondisinya, ikhwatiddin. Dia berbicara dengan berdakwah di tengah-tengah para pegawai-pegawai pabrik. Kemudian dia berdakwah dengan bahasa-bahasa Arab. Bahasa Arab ini kan tidak semua familiar oleh kaum muslimin. Ya. Ketika dia menjelaskan tauhid, ini adalah tauhid rububiyah. Tauhid itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Oleh karena itu barang siapa melanggar ini semua, maka itu jatuh kepada kufru akbar.
Adapun begini maka itu adalah kufur asghar. Oleh karena itu, barang siapa begini-begini maka dia masuk syirkul asghar, syirkul akbar. Orang mikir, Pak Ustadz, apa itu syirkul asghar, akbar? Nggak ngerti. Dia sibuk menjelaskan, buas. Sementara dia pakai istilah-istilah Arab. Ya, ini kan keliru. Jelaskan, fahami, fahamkan. Itu modelnya, ya. Ketika seorang yang yang senang dengan Arab. Ada juga yang senang dengan bahasa-bahasa asing. Sehingga bahasanya semua dari A sampai Z ujungnya si semua. Semuanya si. Artinya setiap bahasa, padahal ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, tapi lebih senang dia pakai bahasa yang asing, aneh, sehingga pendengarnya punya image, wah ini bapak ini betul-betul dai-nya ini betul-betul tinggi ilmunya. Saking tingginya kita nggak paham apa yang dia katakan. Karena bahasanya asing semua. Ya, asing semua. Kenapa? Ini lulusan Chicago. Ikhwafiddin nggak ngerti dengan siapa dia berbicara. Ketika kita berbicara dengan orang yang sangat awam, dengan seorang petani, gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa mereka fahami. Tidak usah menggunakan bahasa-bahasa yang sudah familiar di kalangan orang yang lama ngaji. Ya. Orang yang tidak memahami bagaimana kondisi mad'u, berarti dia belum basirah dalam berdakwah. Demikian juga seorang ustadz, seorang dai. Dia juga harus mengetahui kondisi mad'unya, apakah sudah mulai ngantuk atau tidak. Dia harus tahu itu. Jangan mad'unya sudah, ustadznya harus sampai target, dia nggak peduli, pas, begitu. Yang mad'u sudah sinyalnya 2-3 hilang, begitu. Kita harus paham, kalau sudah kita melihat mad'u sudah capek seperti udah, selesaikan saja, wassalam, begitu. Atau pancing perhatian mereka, ikhwafiddin. Kalau ada juru dakwah yang seperti ini nggak peduli dengan kondisi dai, kondisi mad'u, biasanya salah satu yang saya amati kondisi mad'u itu kalau sudah mulai capek, udah banyak geraknya, begitu. Udah mulai lah itu. Ada satu permisi tapi belum dikatakan silahkan, dia udah pergi. Sekedar tunjuk pergi. Yang nyuruh pergi siapa? Minta izin tapi nggak diberi izin sudah pergi. Nah, demikian mulai. Itu dia. Kita harus paham juga, ikhwafidin azanallahu iyyakum. Jadi seorang juru dakwah tahu dari tingkat apapun dia, ya harus tahu kondisi orang yang dia dakwahi. Ketika dia berdakwah dengan seorang ustadz, dia juga harus tahu posisinya. Ustadz yang dia ajak bicara itu, yang biasanya ini ketika seorang ustadz tamatan luar negeri, dia sedang khutbah. Kadang-kadang sakit juga kan telinga kita mendengarnya, ini khutbah kok ngaco. Ya, kadang-kadang ikhwan itu nggak sabar dia, jengkel. Ditunggunya tuh ustadz biasanya, yang berani maksudnya. Yang nggak berani udahlah biar aja begitu. Yang berani tunggunya. Ustadz kok mengatakan begini. Nah, dalam posisi seperti ini, ikhwafiddin, kita harus posisikan diri kita sebagai seorang awam dengan guru. Jangan dia mau memposisikan dirinya lebih, si Ustadz LC seolah-olah dia S3. Ketika antum berdebat dengan seorang ustadz, antum tidak bisa menang, ikhwafiddin. Jangankan menang, seri saja susah. Bagaimana tidak? Kita berdiskusi dengan seorang ustadz, apalagi sudah ternama di hadapan mad'unya, dia pun harus jaga image. Makanya cara kita pun harus santun, ya, harus santun, ikhwafiddin, sehingga si ustadz pun bisa terkesan dengan kita. Itu dia. Jadi tetap santun dalam berdakwah. Jadi bukan hanya seorang ustadz yang berdakwah kepada mad'unya, mad'u juga bisa berdakwah kepada si ustadz. Misalnya ikhwafiddin, antum mendengar sebuah kajian dari seorang ustadz. Di satu saat antum melihat si ustadz melanggar kajiannya sendiri, kan bisa saja.
Ustadz juga manusia loh. Ya, antum bisa tanya, Ustadz, dulu saya pernah mendengar dari Ustadz begini, apa sudah mansukh ya hukumnya begitu? Mana tahu kan ada ilmu baru begitu. Ya, apa sudah mansukh ya Ustadz ya? Mungkin si Ustadz baru terperanjat. Oh iya, saya pernah mengatakan begitu. Jadi jangan malah menggurui, Ustadz. Jangan seperti itu, Khafidin. Si Ustadz pun jaga dia. Oh, kita luar negeri nggak bisa dikalahkan. Gimana? Mau kalah seri aja susah. Artinya, Khafidin, dakwah itu kan menyampaikan yang benar dari kalangan manapun. Dari kalangan manapun. Ya. Antum pun ketika berdakwah kepada seorang ustadz antum sendiri, silahkan. Tapi hendaklah dengan cara yang santun. Ya. Kalau dengan santun, insya Allah. Ya, seorang yang sudah bermanhaj salaf itu biasanya lebih senang dengan kebenaran. Tapi kalau ada ustadz yang antum ketemukan seperti itu, nggak mau, oh nggak bisa, kalau ustadz nggak salah, gimana salah? Kita S3 loh, masa salah? Antum pula teman-teman SD, SMP, SMA. Ikhwatiddin azanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Kita harus tahu dengan siapa kita berdakwah. Apakah dengan orang awam? Apakah dengan orang yang dianggap alim di tengah-tengah masyarakat, ataukah dengan orang-orang yang selevel dengan kita?